mandi, dia tidak bisa menggunakan membuat sediaan bayi, antiseptik, anti ketombe, dan tabir surya. Karena kalau tabir surya itu kita menguji SPF ya. SPF itu SPF bisa in vitro, bisa in vivo gitu. In vitro itu menggunakan instrumen, ya salah satunya misalnya dengan spektro, menguji absorbannya, tadi tergantung dari zat aktifnya ya, mekanisme tabir suryanya dia menyerap atau memantulkan gitu ya. Jadi perlu fasilitas yang cukup modern gitu ya. Jadi yang banyak. Jadi tidak bisa diproduksi di golongan B ini. Itu salah satunya gitu ya. Oke, itu golongan A dan golongan B dalam industri. Kemudian tadi kosmetik di luar banyak ya masuk Indonesia. Mungkin dari kalian pernah juga ya. Apa kira-kira ya? Lupa saya juga. Sambaimi gitu ya, misalnya ya. Ya banyak kan produk dari luar masuk ke Indo ya. Saya cewek-cewek nih yang pakai produk pengen glowing seperti artis Korea gitu kan, itu harus punya nilai nomor izin edarnya katanya. Harus mematuhi peraturan ketika dia masuk ke Indonesia, harus ngikutin perundang-undangan di bidang impor, namanya tadi melewati BPOM, ada surat keterangan impornya SKI. Kemudian ketika masuk ke Indonesia dicek juga ya expired atau masa simpannya, paling sedikit sepertiga dari masa simpannya. Ya, artinya kan ada proses dalam persetujuan kepala BPOM ya, berkasnya masuk di perif ya oleh BPOM, kemudian dia CC masuk ke Indonesia atau tidak, itu kan butuh proses ya. Diharapkan expired kosmetik itu masuk ke Indonesia panjang gitu ya, yaitu ada persyaratannya sepertiga dari masa simpan untuk menghindari nyampe atau mendapatkan nilai nomor izin edarnya yang udah expired produknya. Jadi itu persyaratannya. Kemudian tata cara registrasi kosmetik, di mana tadi yang membuat adalah produsen kosmetik ya, tadi kan harus mendaftarkan produknya gitu kepada BPOM melalui registrasi dengan websitenya ya, atau registrasi online ya. Kemudian dilakukan penilaian atas formulir yang telah diisi gitu deh. Penilaian kosmetik untuk golongan 1 ada 2 tahapan. Kalau 2 tahapan ada pra, ada penilaian. Kalau pra itu kan sebelum penilaian, di mana verif dokumen. Ya sama halnya lah kalian masuk ITERA kan ada verifikasi berkas gitu kan. Berkas bener nggak lulus SMA, SMA-nya mana? Lihat ijazahnya gitu kan. Namanya verifikasi berkas saya. Pernah kalian alami sebelumnya? Ya sama kalau masuk ke dapatkan izin edar, maka kelengkapan yang berkas itu ya dicek lagi, kita diperiksa oleh BPOM, benar nggak dokumennya absah nggak, keabsahannya ya, valid dokumennya. Kalau valid maka dilanjutkan proses selanjutnya, itu proses penilaian. Proses penilaian itu ada evaluasi dari dokumen yang dilampirkan dan data pendukung. Biasanya tadi kan kita pengen buat izin edar tabir surya misalnya, di mana ada data pendukungnya yaitu uji SPF, Sun Protection Factor gitu ya, di mana SPF-nya sekian nominalnya, misalnya SPF 45, maka harus kita lampir ke data pendukung SPF 45 kitanya, misalnya dari uji in vitro dan in vivo-nya, apakah menunjukkan angka 45 atau tidak, itu dievaluasi. Kemudian untuk kosmetik golongan 2 hanya dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen saja. Tata cara registrasi.
Kemudian untuk registrasi kosmetik, jika kita udah daftarin ternyata kita ditolak gitu ya, kita nggak tahu tolaknya kenapa, kok berkasnya sampai mana nih masuk BPOM, kok udah berminggu-minggu belum ada kabar balasan dari BPOM-nya ke produsennya gitu, atau yang ke kita yang ngasih persyaratan tersebut, ternyata produk kita, dokumen kita ditolak, ya, artinya nomor izin kita nggak keluar gitu kan. Jadi kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaatnya dapat merugikan masyarakat atau penggunanya. Maka kosmetik itu dibatalkan izin edarnya. Tadi kan si BPOM-nya meriksa tuh dokumennya, benar nggak data pendukungnya, terus dicek kembali tiap ingredientnya, misalnya ternyata eksipiennya bisa memicu kanker ya. Jadi bisa manfaatnya merugikan masyarakat, maka tidak dikeluarkan itu izin edar kosmetik. Seperti itu contohnya ya. Atau udah beredar nih kosmetik, kemudian dilakukan peninjauan gitu ya, survei BPOM-nya ke lapangan, di mana tadi ada merkuri gitu dalam suatu sediaan kosmetik, maka bisa ditarik kembali gitu ya sediaannya. Jadi dilakukan penilaian kembali, betul nggak atau cuma satu di antara semua sediaan. Tunggu bentar. Jadi bisa ditarik kembali barangnya, dicek ya apakah semua produk kosmetik A ini ada merkurinya atau tidak. Kalau misalnya cuma satu di antaranya, misalnya ya ditinjau lagi, jadi direview lagi berkasnya itu ya, izin edar yang dibatalkan. Kemudian bisa juga izin edar dibatalkan karena tadi tidak memenuhi persyaratan industrinya. Tadi industri ada yang golongan A, ada golongan B ya. Terus tadi ada industri yang dilarang memproduksi cabai surya ini di golongan B, tapi golongan B ini harus mau pakai gitu ya misalnya. Ya tetap dia daftarnya apa, golongannya apa, si industrinya ya kalau tidak memenuhi persyaratan maka bisa di cancel gitu nomor izin edar kosmetiknya. Oke, selanjutnya persyaratan kosmetika yang beredar, di mana kosmetik yang kamu gunakan dicek ya, biasanya kan ada ya nomor izin edar, biasanya depannya NA ya, ada simbol-simbol. Kalau obat kan DKL, DKI, dagang dagang keras lokal, dagang keras impor ya, sama depan depan angka ada huruf ya, biasanya ada NA. Kalau Indonesia negara Eropa negara ya, produk lokal gitu punya kita tuh NA, biasanya kalian gunakan kosmetik sederhana yang seseharian, biasanya NA itu simbol depan hurufnya ya, depan angka berupa huruf. Kemudian kosmetiknya bisa kalian cek masing-masing terdaftar nggak itu di BPOM. Kalau tidak terdaftar ya silakan di stop penggunaannya gitu. Ya bisa merugikan diri sendiri gitu. Padahal saya belinya mahal, ternyata tidak terdaftar, itu kan ya kembali lagi kepada konsumennya ya, pembelinya. Tadi belinya di review atau tidak. Biasanya kalau beli itu kan ada online, ada offline gitu kan. Kalau online paling di googling sesuai dengan review gitu. Tapi kalau offline kan kita bisa cari ya cara punya aplikasi handphone, atau di search di handphonenya apakah dia terregistrasi atau tidak, kemudian keaslian, yaitu biasanya kan ya produk palsu banyak beredar gitu kan, jadi dicek. Jadi kosmetik yang beredar ya harus ternotifikasi, kemudian mempunyai
DIP, dokumen informasi produknya. Kalau misalnya ngecek informasi produk, ada dokumen dalam arsip, ada yang informasi produk dalam kemasannya gitu ya. Kalau yang beredar dokumen ini biasanya dari BPOM-nya atau dari perusahaan industri kosmetiknya. Kemudian memproduksinya menerapkan CPKB kalau misalnya produknya dari luar masuk ke Indonesia, ya harus memenuhi ketentuan SKI tadi, surat keterangan impor kaitannya dengan pemasukan kosmetika. Kemudian untuk persyaratan teknis kosmetikanya, di mana ada persyaratan keamanan dan mutu dan penandaan gitu ya. Kalau persyaratan keamanan yaitu kaitannya dengan bahan kosmetik, teknis kosmetikanya seperti apa persyaratannya. Misalnya salah satunya kalau aman artinya tidak mengiritasi kulit gitu kan. Ketika digunakan tidak jadi iritan gitu. Kemudian persyaratan mutunya bisa kita cek di Kodeks Kosmetik Indonesia, itu ada standarnya, atau pakai standar lain se-ASEAN, ASEAN Cosmetic Directive, itu untuk uji mutu kualitas sediaannya. Kemudian ada persyaratan penandaan kaitannya dengan kemasan ya, biasanya kalian punya kemasannya digunakan sebelum digunakan dikocok terlebih dahulu misalnya, atau tuang secukupnya di atas telapak tangan kalian gitu misalnya kan, itu penandaan nggak cuma cara penggunaan tapi penandaan tuh ada nama nama kosmetiknya, ada kegunaannya, misalnya dia melembabkan kah atau membersihkan, kemudian ada cara penggunaannya, caranya dituang kah atau dioleskan ya. Kemudian ada ingredientnya, komposisinya mengandung apa saja, zat aktif atau excipientnya. Kemudian ada nama produsen atau negara. Kalau misalnya buat di luar maka harus yang notifikasi ya SKI. Kalau produsennya dalam Indonesia ya regulasi importnya dihilangkan, jadi ikutin ada alamat pemohon, kemudian notifikasi ya. Notifikasi itu nomor izin edar kosmetiknya, nomornya berapa, kemudian ada peringatan, ada nomor batch, ukuran isinya 10 mili kah atau berupa gram kah ya, itu harus lengkap penandaannya ya, penandaan itu lengkap. Kemudian ada persyaratan klaim ya, klaim itu tidak boleh berisi pernyataan misalnya seolah-olah bisa mengobati penyakit eksim misalnya kan, ya, itu tidak boleh tercantum seperti itu ya. Biasanya dalam persyaratan klaim ya harus ngeklaim bahan yang digunakan, hasil pengujiannya seperti apa, kemudian disertai data pendukung yang dapat diterima secara ilmiah. Biasanya banyak tuh ya riset-riset sebagai data pendukung di mana misalnya zat aktif ini atau senyawa ini bisa membuat kulit cerah, glowing gitu. Jadi ada risetnya buat kulit glowing itu kayak mana sih katanya gitu kan. Jadi data pendukungnya ya berupa jurnal, berupa data hasil riset seseorang yang sudah membuktikan kalau senyawa ini bisa mencerahkan kulit gitu. Oke, contohnya ya tadi pada penandaan ya, ini nama kosmetiknya misalnya, kemudian ini ada ukurannya, ada keterangan cara penggunaan, kemudian ada komposisi, ada tadi ya penandaan lainnya banyak ya tadi. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalnya mendesain packaging sediaan kosmetik ya jangan terlupakan, hanya ingatnya saya punya nama brandnya name ini gitu ya, produknya ini apa namanya miliknya sekian atau gramnya sekian ya, artinya netonya, kemudian lupa cantumkan posisinya atau lupa cantumin nama perusahaan kamu yang kamu buat gitu ya, itu nggak lengkap gitu ya. Jadi termasuk DIP ya, informasi produk ya, persyaratan ini.
Kemudian tadi kalau uji mutu menggunakan standar ya di Indonesia atau menggunakan standar ASEAN. Ya, ini ada standarnya ya. Bisa di googling ASEAN Cosmetic Directive ya. Kemudian untuk standarisasi kosmetika, kalau lihat dari BPOM, tadi kan ada 4 ya, uji keamanan, mutu, penandaan, dan klaim. Jadi kita ada alurnya, misalnya kita mempunyai produk, untuk menjadi produk kosmetik itu ada step by step gitu, pertanyaan. Misalnya dalam menguji keamanan, ya, keamanan dari mana? Dari sediaannya ya di mana tadi keamanan kaitannya dengan iritasi, yang bisa mengiritasi kulit kita apa? Suatu senyawa, ya artinya komposisi sediaan tersebut kosmetiknya. Jadi kita buat pertanyaan atau pertanyaan yang udah ada di standarisasi kosmetik ya kita harus perjelas, misalnya apakah produk mengandung bahan sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam peraturan tersebut. Misalnya komposisinya tidak ada merkuri, yang dilarang merkuri. Kalau misalnya tadi tidak ada merkuri, maka aman disediakan. Maka lanjut ke bawah, yaitu aman ya, tidak mengandung bahan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku, maka lolos uji misalnya. Kemudian jawabannya berarti kosmetik kan, tapi kosmetiknya belum sampai ke bawah, maka ada step-stepnya. Kemudian dari komposisi ada tujuan area ya tadi. Apakah produk yang dimasukkan digunakan di bagian luar? Tadi pemakaian kosmetik hanya bertujuan di luar badan. Ya, tadi ada di bagian epidermis kulit, atau rambut, atau kuku, bibir, dan lainnya ya. Bagian permukaan keluar tubuh kita. Kalau tujuannya luar permukaan, itu targetnya dari kosmetik, maka jawabannya iya. Kalau misalnya tidak, ada kamu masukkan ke sampai dalam peredaran darah misalnya ya, itu bukan kosmetik misalnya. Itu tidak, berarti potong sampai sini, berarti tidak bisa dapat izin edarnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya yes, cocok diaplikasikan di kulit, maka lanjut ke fungsinya. Fungsi sediaan kosmetik yang kamu buat itu bisa membersihkan atau mewangikan, mengubah penampilan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak, berarti bukan kosmetik. Tapi kalau misalnya dia menyegarkan atau membuat membuat penampilannya lebih menarik, gitu, dekoratif fungsinya, maka lanjut gitu ya. Itu di poin keempat kita tentukan kosmetik atau tidak gitu ya. Ya artinya untuk mengobati suatu penyakit atau tidak, kaitannya tadi tujuannya tidak hanya diaplikasikan tapi dia untuk mengobati suatu penyakit atau tidak. Maka kalau misalnya tidak mencegah penyakit, lanjut ke bawah lagi gitu. Kalau misalnya dia mengobati suatu penyakit di mana ada kandungan obat di dalam sediaan kosmetik, tapi kan namanya bukan kosmetik, yaitu kosmedik. Maka masuk ke sini dia, kepotong di sininya. Kalau misalnya nggak ada kandungan obat atau senyawa zat aktif yang bisa mengobati suatu penyakit, maka kita bisa langsung ke fungsi non-kosmetik tersebut ya. Ke poin kelima. Berarti ada pertanyaan lagi dari untuk verifikasi berkasnya ya. Apakah produk secara permanen mengembalikan atau memperbaiki atau mengubah fungsi fisiologi dengan mekanisme farmakologi, imun, dan metabolik? Kalau misalnya tidak, maka itu pure produk kosmetika. Jadi ini merupakan standarisasi kosmetika. Jadi itu dari keamanan kemanfaatan produknya ya. Kemudian ada cara contoh mengklaim produk. Tadi kalau kita mengklaim produk tidak boleh kata
ada kata seolah-olah atau bisa mengobati, itu tidak bisa berarti ya. Jadi contoh ngeklaimnya yaitu kita membantu menyamarkan noda hitam di wajah dan melindungi kulit dari sinar UVA, UVB gitu ya. Jadi kita lampirkan data yang mana zat aktif atas suatu senyawa kosmetik tadi ya. Tadi kan tujuannya kan tabis surya ya, dengan sinar matahari, maka kita lampirkan bahan bakunya apa saja yang bisa berpotensi untuk proteksi sinar UVA-B ini katanya. Jadi jurnal-jurnal yang telah dipublish gitu. Sama lah hal kayak kalian kalau TA misalnya buat serum apa, serum Fit C misalnya, di mana antioksidan tinggi, ya kamu carikan ya jurnalnya, dia punya antioksidan tinggi, kemudian cari juga jurnalnya antioksidan ini mekanismenya bisa apa di kulit kita, dia menyerapkah atau memantulkan cahaya sinar UV, yaitu di data dilengkapi dengan data referensi jurnal ya. Kemudian ada contoh klaim lagi, misalnya kaitannya dengan deodoran ya, mengurangi keringat berlebih atau bau badan selama 24 jam. Nggak cuma 24 jam kan, biasanya kan ada ya 72, ada 48, itu kan kosmetik-kosmetik deodoran sekarang ya. Jadi untuk ngeklaim 24 jam, 48, 72 itu kan 1-3 hari pakai deodoran, itu ada penelitiannya juga didukung gitu. Pada saat klaim. Jadi dilampirkan uji klinisnya menghitung jumlah keringat selama 24 jam. Misalnya kalau misalnya tadi ngeklaimnya 24 jam. Atau sediaan sampo. Nah, sediaan sampo anti ketombe yang dimana kalau misalnya jarang keramas atau faktor stres ya, timbul ketombe, bahkan nyampai seboroik gitu ya, seboroik dermatitis yang terasa gatal ya, kabet ketombe itu jadi gede-gede itu seboroik. Ketombe kan biasanya kecil-kecil, kalau udah mengupas sampai besar terus jadi merah radang, itu namanya seboroik dermatitis gitu. Biasanya ditambahkan atau dicantumkan kalau hanya mengurangi ketombe ya biasanya kan pakai zinc gitu ya. Nah, jadi bahan bakunya yang dimana bisa berpotensi atau memiliki fungsi sebagai anti ketombe. Itu dilengkapi data yang udah ada dipublikasikan jurnal-jurnalnya secara mengklaimnya. Contoh klaim yang tidak diperbolehkan misalnya sediaan rambut, di mana tertulis kegunaannya dapat menghilangkan ketombe secara permanen. Berarti kan tidak akan timbul lagi gitu ya. Ya kamu sebagai farmasi pasti tahu dong anatomi rambut, belajar kulit gitu ya di Anvisman gitu. Terus belajar penyakit ya, ilmu penyakit patofisiologi gitu. Kemudian ya farmasi itu komprehensif, belajarnya anatomi, kemudian penyakit, obatnya apa, bagaimana cara bekerja obat tersebut, mengatasi masalah penyakitnya gitu ya. Itu kan belum lagi problem bentuk sediaan nggak stabil tuh, bagaimana cara solusinya, itu kan farmasi gitu. Jadi kalau mengklaim produk, kamu harus tahu gejala atau akibat atau pemicunya terjadi ketombe ini apa gitu. Misalnya orang awam suka gonta-ganti kosmetik rambut ya, misalnya berkunjung ke rumah A atau ke rumah temannya lupa bawa sampo gitu ya, pakai sampo temannya yang di kosan gitu ya, ternyata nggak cocok tadi, ada iritasi atau menimbulkan ketombe, bisa terjadi seperti itu, maka ya bisa dihilangkan kalau misalnya tidak secara permanen gitu ya. Kalau misalnya seseorang faktor pemicu ketombe adalah stres, ya kalau stres itu kan kadang timbul ya tergantung bagaimana seseorang mengelola hormon ya.
stresnya gitu kan, itu kan hormon ya, stres tuh. Jadi kalau misalnya bisa mengontrol, bisa mengelola tingkat stres seseorang ya baik, berarti untuk pengobatannya antiketomia sinergis gitu. Tapi kalau misalnya fisiknya atau cara emosional atau hormonnya tidak bisa dikontrol, ya itu nggak bisa ya kita ngeklaim menghilangkan ketomis secara permanen karena kaitannya dengan tiap individual beda-beda gitu ya. Atau memperbaiki sel rambut atau mencegah kerontokan rambut, merangsang pertumbuhan rambut, itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Kemudian ada kaitannya dengan sebudayaan perawatan kulit. Gimana kalau kulit, yaitu kita tahu tidak boleh merubah fisiologi kulit kita gitu ya. Misalnya tadi seiring bertambahnya usia kita itu pasti elastisitas kulit kita akan menurun gitu ya. Jadi akan kendur gitu kan. Jadi kalau misalnya perawatan kulit ya hanya mengurangi hanya membuat kulit kita itu ya lebih bukan 100% kembali seperti semula waktu bayi atau waktu kita masih remaja gitu ya. Hanya bisa ya melembutkan pada proporsinya gitu. Sehingga tidak bisa diklaim bisa mengembalikan perubahan fisiologi seseorang. Dan nanti kalau kamu ngeklaim kalau nenek kamu pakai katanya ini bisa melembutkan kulit gitu ya. Tapi kan dari luar tidak cukup kan. Nah, dari situ kamu belajar kalau komponen kulit itu ada yang menghasilkan kolagen gitu atau elastisitas. Walaupun kamu banyak menggunakan dari luar hembody atau krim supaya kulitnya itu kembali seperti bayi, mulus, halus gitu ya. Tidak bisa gitu kan. Jadi tidak diperbolehkan mengklaim dengan kalimat memperbaiki atau mengembalikan perubahan fisiologinya atau menghilangkan bekas luka ya. Biasanya ada sisa sedikit biasanya ya. Kalau menyamarkan noda masih bisa gitu kan. Noda hitam. Yang awalnya hitamnya pekat jadi pudar sedikit demi sedikit ya. Tapi kalau bekas biasanya ya udah parutan gitu ya. Udah jadi struktur kulit bagian luarnya itu udah rusak gitu kan. Jadi nggak bisa kita mengklaim bekas luka itu hilang 100% gitu ya. Itu tolong dihindari untuk mengklaim produk kosmetik. Jadi kalau misalnya saya cuap-cuap tadi ya, ada yang bisa menyimpulkan bedanya sediaan farmasi dan sediaan kosmetik? Ya, siapa? Yang bersedia? Oke, Diva, Aulia silakan. Izin mencoba Bu, jadi kalau misalnya untuk sediaan farmasi itu kan contohnya kayak obat. Nah, obat tadi kan bisa digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Sedangkan kalau misalnya untuk kosmetik itu kayak penggunaan luar ya, bukan untuk memperbaiki juga. Tujuannya itu bukan untuk kayak mengobati suatu penyakit gitu. Oke, selain itu dari kegunaannya ada lain? Silakan. Baik Bu, izin menjawab. Kalau misalnya obat itu biasanya dibuat itu sesuai kayak memenuhi persyaratan farmakope atau acuan buku yang lainnya. Kalau misalnya kosmetik itu biasanya dia untuk memenuhi standar atau persyaratan yang udah ditentuin gitu Bu. Oke, ada lagi? Selain Azara? Ada lagi nggak yang membedakan sediaan farmasi dan kosmetik?
Oke, Diva Pertiwi, silakan. Nama saya Diva Rosma, NIM 083. Mungkin itu lebih ke arah rute pemberiannya ya Bu. Kalau misalnya sediaan farmasi dia bisa oral, terus kalau misalnya kosmetik dia lebih ke pemakaian. Oke, kalau sediaan farmasi emang nggak bisa diolesin? Bisa juga Bu. Cuma kalau misalkan kosmetik dia lebih cenderungnya ke luar gitu Bu. Oke, jadi kalau kosmetik aplikatifnya hanya di luar permukaan tubuh kita saja. Oke, ada lagi? Nanda ini mana? Nanda siapa sih? Nanda Isnai. Ya, ada nggak Nanda? Ada Bu. Ya, kalau dari Nanda apalagi membedakan? Mungkin hampir sama-sama sebelumnya. Kalau menurut saya memang sediaan farmasi itu sediaan yang memang tujuannya untuk pengobatan dan penyembuhan. Tapi kalau misalkan kosmetik itu ya untuk memperbaiki ataupun mempercantik gitu Bu. Oke, dari fungsinya ya. Ada yang belum disebutkan nggak kira-kira dari temannya? Apa? Silakan Putri Rinda. Izin Bu, mungkin dari industri yang mengeluarkan produknya Bu, beda. Industri yang mengeluarkan produk. Itu gimana industrinya? Soalnya obat itu kan biasanya ada industri khusus farmasi gitu ya Bu. Kayak yang kemarin kita datangin itu Metrofarm itu produknya cuma untuk obat gitu kan Bu, nggak memproduksi kosmetik. Sedangkan untuk kosmetik itu ada industrinya sendiri, industri kosmetik gitu Bu. Oke, ada lagi? Oke, Cantika. Iya Ibu, sebelumnya izin coba menjawab ya Bu. Mungkin kalau dari sediaan farmasi itu kayak dia dari persyaratannya itu mengacu pada farmakope, sedangkan sediaan kosmetik itu sendiri kayak persyaratan dari yang kita inginkan gitu Bu. Misal kayak tadi itu tidak cepat menua gitu Bu. Oke, ada. Oke, yang belum kalian sebutkan adalah kalau obat itu CPOB, kalau kosmetik CPOKB panduannya gitu ya. Dari fungsinya sudah sebanyakan benar ya untuk kan. Kalau kosmetik kerja pada luar permukaan tubuh, kalau obat atau sediaan farmasi itu bisa luar bisa dalam gitu. Kemudian ada standar-standar ya yang mengatur persyaratan apa saja yang telah ditentukan dalam kosmetika. Kalau obat itu harus ya dari yang farmakope kaitannya dengan sifat zat aktifnya gitu ya, atau buku standar lainnya. Itu. Kemudian untuk udah jadi formula membuat sediaan kosmetik itu diedarkan ya, sebelum diedarkan itu harus dapat izin edar. Izin edarnya kaitannya dengan legalitas produknya. Kalau legalitas produk kosmetik ya tadi kan istilahnya notifikasi kalau obat registrasi untuk mendapatkan nomor izin edarnya. Kemudian tadi kalau untuk obat industri farmasi, kalau kosmetik ya tadi dijelaskan temannya ya yang kunjungan ke Mepro hanya obat saja, maka kaitannya dengan industri farmasi. Ada temannya yang ke kosmetik, maka industri kosmetik itu izin industrinya berbeda, persyaratannya masing-masing kan. Tadi ada industri itu aja, industri kosmetik aja ada 2 kan ya persyaratan, ada golongan A, ada golongan B ya, kaitannya dengan sarana prasarananya ya. Oke, untuk sediaan kosmetik yang hanya bekerja pada lapisan luar kalau kulit kita, stratum corneum, kemudian punya tujuan utama yaitu dekoratif merias, tujuan pemeliharaan, dan tujuan penyembuhan cosmeceutical.
Kemudian cosmeceutical atau kosmetik tadi bahan-bahan aktif tertentu yang dimasukkan ke dalam sediaan kosmetik biasanya anti bakteri, anti jerawat atau anti respiran seperti deodoran ya. Kemudian yang tujuannya sebagai profilaksi desinfektan dalam terapinya. Kemudian ada yang cosmeceutical atau kosmetik tadi kan ada zat aktif tertentu masuk sediaan kosmetik di mana mengalami penetrasi atau permeasi yang terjadi dalam stratum corneum. Biasanya tadi kosmetik itu kan obat ya, bahan ada zat aktifnya masuk ke dalam sediaan kosmetik sebagai kayak pengantar obatnya gitu ya. Misalnya obat jerawat dia hanya penetrasinya sampai stratum corneum, tidak sampai terjadi penetrasi perkutannya. Tidak seperti tabir surya, deodoran ya, hanya bekerja pada lapisan terluar stratum corneum saja. Kemudian untuk kosmetik dekoratif untuk perawatan pribadi itu tidak termasuk cosmeceutical yang kosmetik, di mana sediaan ini tidak mengandung bahan obat dan tidak terjadi permeasi stratum corneum. Jadi hanya bagian terluar juga ya, tidak terjadi permeasi seperti kosmetik yang dimana tadi ada obat tertentu anti akne atau anti bakteri yang dimana dibutuhkan permeasi zat aktif sampai stratum corneum gitu. Contohnya yang kalau dekoratif seperti lipstick, pewarna pipi, kemudian ada sediaan personal care seperti pelembab, sabun atau kosmetik bayi. Itu untuk sediaan kosmetik. Kemudian jika kita bagikan bentuk sediaan kosmetik sama halnya kayak obat ya, ada padat, semi solid, liquid gitu ya. Sama bentuk sediaan kosmetik ada 3 ya, ada berupa larutan, ada berupa semi solid, dan ada berupa padatan. Kalau larutan itu homogen, larutan homogen bukan sirup ya di sini ya, larutan homogen seperti ya toner ya, atau larutan lainnya ya yang bisa membersihkan wajah misalnya, atau larutan dispersi. Dispersi itu 2 sistem molekular gitu ya. Jadi ada suspensi, ada emulsi yang membedakan tadi penggunaannya ya. Dan zat aktifnya. Kenapa dibuat suspensi, kenapa dibuat emulsi. Kemudian ada bentuk sediaan semi solid yaitu gel, pasta, krim gitu ya. Dan bentuk padatan ada serbuk kompak, tabur, ya, lipstick, dan ada bentuk pengembangan baru gitu ya. Biasanya sistem pengantaran, kalau di obat namanya sistem pengantaran obat, liposom, niosom, itu ada juga di dalam kosmetik. Liposom, niosom biasanya berbentuk miselar gitu ya, pembersih. Itu tren-tren ya sekarang pengembangan gitu untuk niosom, liposom ini. Kemudian ya ini contoh-contohnya ya bentuk sediaan berupa padat, serbuk, semi solid, krim gel. Ada yang bedak, lulur itu kan ada ya berupa suspensi ya, dikocokkan dia mengendap tuh, kemudian dikocok terdispersi kembali, itu lulur. Kemudian ada pomade yang ya, umumnya laki-laki yang menggunakan. Kemudian ada yang berupa spray ya, liquid ya. Liquid itu ada aerosol, cairan kental, suspensi ya. Tadi lulur, bedak cair, aerosol ya, deodoran yang terkini atau parfum ya, spray. Kemudian ada yang berupa cairan kental ya, biasa umum untuk sabun mandi, lulur, sampo ya, itu cairan yang kental. Kemudian ada mutu keamanan kosmetik, di mana bahan bakunya ya seperti kita buat obat juga ya, kita harus speknya aman dalam bahan bakunya dan berkualitas tinggi. Kemudian dilakukan pengujian uji keamanan dalam produk, biasanya menggunakan pengujian stage. Jadi ditempel
ke kulit, didiamkan, lalu kita amati gitu, terjadi iritasi atau tidak gitu kan. Kalau sebelum dimasukkan ke dalam produk namanya paste test, kalau sebelum dipasarkan namanya usage test. Kalau misalnya produknya udah dipasarkan kemudian dilakukan pengujian kembali aman atau tidak sediaan tersebut, maka namanya efikasi tes. Biasanya efikasi tes ini lewat wawancara, interview gitu ya. Jadi dilihat sukarelawan atau konsumennya penggunaan ini berapa lama dipakai, kemudian bagaimana reaksinya, apakah sudah sesuai atau tidak, itu wawancara ya, atau ngisi angket ya, kuesioner dengan atau dengan pemeriksaan ya. Biasanya kalian kalau ngecek di mall-mall itu ada ya, ngecek alat, lihat apa namanya, kelenjar minyak atau rambut gitu kan ya, itu efikasi tes dengan uji gitu, kalian lakuin produknya juga gitu. Kemudian paste test dan usage test biasanya dilakukan pada manusia atau hewan, yang dimana cakupannya pengujiannya itu dari segi amanan bahan baku, apakah bahan bakunya memiliki potensi iritasi atau tidak terhadap kulit dan mata, kemudian dilakukan juga fototoksisitas terhadap kulit, jadi terjadi eritema atau tidak, gitu, merah-merah atau tidak kulitnya. Uji keamanan yang pertama misalnya paste test tadi ya, digunakan untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan. Misalnya pengujian ini ada 2 tes, yaitu acid test dan silver test. Paste test itu diletakkan di mana saja bagian kulit kita. Biasanya dilakukan di kulit bagian belakang tubuh. Kenapa di belakang tubuh? Kenapa nggak di muka langsung saja ya? Itu kaitannya dengan kode etik ya. Kalau misalnya kita menguji iritasi baik hewan ataupun manusia, kita harus masuk ke komite etik gitu, kode etik gitu. Jadi ya diharapkan di bawah, kalau misalnya di belakang, jadi tidak terlihat, tidak terpapar gitu ya. Kemudian kalau misalnya terjadi iritan gitu atau merah-merah ya bisa tertutup oleh baju kita sendiri misalnya yang berpakaian, atau kita bisa juga tadi berkolaborasi sama dermatitis, dokter kulit gitu ya. Kemudian ada juga open test, yaitu bahannya langsung kita aplikasikan 2-3 kali sehari ke area yang sama, bisa lengan bawah selama 2 hari, kemudian kita nilai reaksi yang terjadi, ada scoring di dalamnya. Kalau misalnya tergantung orangnya ya, yang menguji ada yang 0, 1, 2, 3, ada yang plus minus, plusnya 2 kali ya, artinya tingkat keparahan reaksi yang terjadi, misalnya minus itu tidak teriritasi, itu ada scoringnya. Kemudian ada juga tes potensi iritasi pada kulit menggunakan Dries test ya, itu paste test pada hewan percobaan yaitu kelinci. Ini biasanya penelitian banyak digunakan klinisnya hewan kelinci, hewan percobaan, atau hewan mamalia lainnya ya, bisa kelinci, bisa apa namanya pig ya, kemudian bisa hewan apa ya, mamalia lainnya yang bisa kita lakukan uji keamanan kosmetik ini gitu ya. Jadi kalau misalnya test bisa ditempelkan langsung pada kulit kelinci kita gunduli gitu, kita cukur bulunya, kemudian kita tempel sediaannya, kita oleskan ya ke kulit, kemudian kita tutup gitu. Jadi kita amati berapa lama ditempelnya, ditutupnya, kemudian kita buka, baru kita amati terjadi iritasi atau tidak tuh. Kemudian ada FCAT untuk memilih bahan kimia yang bereaksi-reaksi imun. Kemudian ada bahan yang dites kita lakukan atau kita suntik gitu, intradermal. Intradermal tuh 15 derajat dari kulit ya, itu tekniknya biasanya kompetensinya perawat atau dokter dalam menyuntik pasien gitu kan. Tapi kalau kita kompetensinya ke hewan gitu ya, bukan ke manusia. Maka kalau ke hewan ya kita suntikan gitu, sediaan kosmetik kita ke dalam intradermal atau topikal hewan percobaan tersebut.
Kemudian ada blur test. Kalau untuk sediaan sampo bisa kita cairkan dulu, dilarutkan, baru kita oleskan ke kulit hewan percobaan dengan sistem occlusive pads, didiamkan selama 6 jam, kemudian diaplikasi lagi, durasinya 1 minggu selama 3 minggu gitu. Jadi per minggu dioleskan gitu ya. Itu dilihat. Ada juga open epikutan. Tes yang hanya menggunakan satu konsentrasi, bahan yang dioleskan langsung kita tutupi, diaplikasi ulang lagi sehari, tiap harinya selama 3-5 kali dalam seminggu, yaitu tergantung tadi penggunaan kosmetik. Kan ada kosmetik dipakaikan tiap berapa jam mungkin ya, ada yang harus diaplikasikan lagi ya, diikutkan gitu. Misalnya penggunaannya sering gitu ya, kaitannya misalnya kayak obat, durasi atau frekuensi pemberian obat ya. Kalau misalnya kosmetiknya pemakaiannya terlalu sering, apakah terjadi iritasi atau tidak, itu bisa dengan ini open epikutan ini. Jadi contohnya bahan kimia atau produk jadi atau efek sensitasinya kita uji, dia menimbulkan sensitif atau iritasi atau tidak gitu. Kemudian ada uji iritasi mata. Biasanya kosmetik yang diaplikasikan di sekitar mata, misalnya maskara, eyeliner, itu harus dites produknya. Jangan sampai komposisinya bisa mengiritasi kuliritasi mata kita merah-merah atau bisa terjadi bengkak gitu ya. Maka kita lakukan pengujiannya, ada praklinis, ada klinis gitu. Kalau praklinis itu menggunakan mata kelinci, jadi korban ya. Jadi kelincinya digunakan matanya gitu ya dalam pengujian ini. Kemudian kalau bisa juga dengan menggunakan human ya, orang ya, manusia. Maka tadi ada kode etik ya. Jadi kalau misalnya terjadi iritasi selama ujian, itu gimana solusinya? Bisa itu ditanyakan di kode etik. Kalau misalnya hewan, kalau hewan ini terjadi buta, nggak mungkin kan dia bilang saya buta gitu kan. Tapi kalau hewan tuh lebih ke lihat sekitar matanya, bengkak kah atau merah kah gitu ya. Kalau panas nggak mungkin ya, mungkin dari suhu tubuhnya bisa diukur tapi kurang efektif gitu. Jadi lebih ke mungkin kalau hewan merah bengkaknya, tanda-tanda iritasi mata. Tapi kalau ke manusia yang mungkin bisa sakit, perih, ya itu bisa dirasakan. Nah, maka dari itu pentingnya kita dalam pengujian itu harus ikut sertakan dokter mata atau dokter kulit gitu, supaya jadi bisa meneliti potensi iritasi mata kita tuh udah masuk iritasi atau tidak ya. Itu kan butuh oftalmologis. Kemudian ada uji keamanan fototoksisitas. Fototoksisitas ya, foto berarti kan paparan sinar matahari terus terjadi hitam atau tidak gitu kan, perubahan kulit atau tidak. Jadi itu kaitannya yang salah, misalnya sunblock gitu kan, misalnya sunscreen, ujinya dengan sinar UV gitu. Jadi kalau misalnya toksisitas, fototoksisitas terjadi pengujiannya pada hewan atau dengan manusia ya. Kita kalau misalnya menggunakan hewan percobaan, tikus atau kelinci, yang umumnya kelinci tadi kan diekspos bahan kimia, kemudian kita paparkan sinar matahari gitu ya. Itu untuk fototoksisitas. Kemudian uji keamanan kosmetik. Bahan yang perlu kita kaji ya adalah komposisinya. Komposisinya itu dapat iritasi atau tidak. Biasanya kan kalau di eksipien HP ya, itu tercantum kan toxicity, iritan atau tidak gitu ya, dengan komponen yang ada dalam kosmetik
Tapi dalam eksipien itu ada keterbatasan. Biasanya kalau tidak tercantum di HOPE, kita cari literatur pendukung lainnya ya. Itu dicek bahan-bahan yang ada dalam formulasi dapat menimbulkan iritasi atau tidak. Perbedaan antara iritasi dan sensitivitas itu berbeda, di mana efeknya mungkin sama, yaitu merah-merah gitu. Jadi kalau kulitnya kalian merah-merah, ketika awal penggunaan, ya belum tentu itu namanya iritan atau sensitivitas. Karena kaitannya dengan berapa kali dia kontak. Misalnya, efeknya sangat cepat. Ketika kamu menggunakan pertama kali, efeknya langsung merah, itu jadi teriritan gitu ya. Jadi bekerja kulit, iritan itu kerjanya pada kulit cepat kontak. Ketika misalnya kamu pakai sering hand sanitizer misalnya, kalau sekali dua kali pakai nggak kenapa-napa nih tangannya, nggak sensitif ya. Nah, jadi nggak iritan, maksudnya tadi efeknya sama merah-merah. Yang membedakan iritan dan sensitivitas adalah berapa sering pakai atau kontak beberapa kali tidak menimbulkan, ketika kontak keberapa sekian kali baru muncul, itu namanya sensitif. Jadi bisa kita bedakan ada iritan dan ada sensitivitas, ada juga iritan primer dan iritan sekunder. Kalau misalnya kita gunakan kosmetik oles, kemudian langsung merah ya, berarti reaksinya cepat, namanya iritan primer. Tapi kalau misalnya gunakan gunakan kosmetik di tangan kita, misalnya nyoba-nyoba nih produk yang ada di pasaran. Biasanya kan kalau wanita suka jalan terus nyobain lipstick di tangannya, nyobain face powder atau eyeshadow di tangannya gitu ya. Itu kan biasanya wanita lah, mungkin laki-laki juga pernah nyoba mungkin ya. Saya nggak tahu kalau laki-laki nyobainnya apa di tangannya. Misalnya parfum mungkin ya, dicium gitu kan, semprotin di tangan, dicium. Nah, kalau misalnya efeknya ketika semprotin langsung merah kulitnya, berarti kamu teriritasi, namanya iritan gitu ya, namanya iritan primer. Tapi kalau misalnya pertama diolesin atau disemprot nggak kenapa-napa nih kulit kita, tapi beberapa jam kemudian timbul tuh merah-merah, gatel atau bersisik kulitnya, nggak kenapa-napa, kulitnya langsung kering gitu ya. Jadi itu namanya iritan sekunder kalau terjadi setelah beberapa jam pemakaian. Tapi kalau misalnya sudah kontak 2-3 dan berikutnya, misalnya selalu sering pakai gitu ya, atau setiap hari pakai, kontaknya terakhir misalnya hand sanitizer, sering pakai waktu zamannya corona ya, harus pakai hand sanitizer gitu. Tapi kalau keseringan misalnya lama-lama kan ada kulit seseorang yang sensitif. Nah, sensitifnya terhadap bukan hand sanitizer-nya, tapi komponen dari hand sanitizer-nya. Maka dilihat komposisinya apa. Misalnya komposisinya ada gliserin, etanol, peroksida misalnya ya. Ya dicari itu 3 komponen itu apa saya iritasinya itu. Jadi bahan atau agen yang bisa menimbulkan efek kerusakan pada kulit. Jadi kulit itu sensitif, jadinya pecah-pecah kah, atau tadi mengelupas kulitnya, atau terjadi eritema, bengkak merah dan lainnya. Itu sensitivitas ya, yang terjadi ketika 2 kali bahkan lebih kontak pemakaian sediaan kosmetik tersebut. Jadi Anda paham ya, membedakan. Jangan bilang saya teriritasi padahal baru 3 kali iritasi. Itu bukan iritasi tapi sensitivitasnya. Komponen dalam sediaan itu tidak cocok dalam kulit kamu. Kemudian untuk kadaluarsa ya, biasanya informasi ya ketika membeli sediaan tuh ada ya komposisi dalam bentuk penandaan dalam sediaannya. Kemudian di situ ada expired date-nya ya. Kadang kan kalau kita sebagai farmasi tidak tahu, kita tahu kalau misalnya obat itu ada masa kadaluarsanya, sama kosmetik. Jadi masa kadaluarsa itu tidak terlaku lagi dalam sediaan ketika sudah sediaan dibuka. Maka dicek lagi secara organoleptis, perubahan warna kah, atau dia pecah kah, creaming ya, itu kan tadi bentuk sediaan kosmetik itu sama kayak obat ya, ada padatan, cair, ada
apa namanya semi solid gitu ya, dan kamu juga udah dapat ketiga-tiganya tersebut gitu ya di pengantar farmasetika mungkin ya, itu kan bentuk sediaan farmasi, maka kamu bisa sebagai farmasi bentuk ketidakstabilan sediaan itu seperti apa, jadi bisa menganalisa lah sediaan di kosmetik di rumah saya nih expirednya kapan ya, saya lupa menggunakan membuka pertama kali pas belinya, maka kamu bisa ngecek sifat organoleptisnya atau visualnya gitu ya, dia berlendir kah, berbau kah, terus masa pakainya itu ada kriteria masing-masing. Kemudian dilihat lagi bagian apa namanya penandaan labelnya ya, biasanya ada yang wadah kebuka gitu, itu artinya sediaan kalau dibuka itu berapa bulan gitu. Biasanya ada 24 M itu berarti 24 bulan gitu. Kalau 24 bulan berarti 2 tahun gitu. Jadi misalnya kamu punya foundation atau punya kosmetik, ada biasanya produk luar ya, itu ada apa namanya atau produk dalam negeri jarang sih saya temuin. Jadi kalau ada apa namanya gambar seperti kornet ya, pernah tahu ini kan makanan kaleng kan. Nah, kalau makanan kaleng dibuka gitu kan ada tulisannya di situ ya 24 M, ada 12 M, berarti itu artinya bulan M-nya mon. Jadi ketika kemasan itu dibuka itu expirednya berapa lama gitu. Bisa kalau misalnya dari preventif, dari pencegah dari diri sendiri, oh saya belinya ini buat stok gitu ya. Kalau masih tersegel kan mengikuti expired yang dalam kemasannya. Tapi kalau sudah dibuka tuh kadang lupa gitu. Ini udah expired atau enggak, apalagi jarang keluar ya, jarang menggunakan kosmetik karena kena lockdown misalnya, karena kuliahnya daring terus gitu, dan praktikumnya daring, jadi sia-sialah kosmetik yang di rumahnya kondangan udah nggak bisa misalnya, maka dicek masing-masing itu kemasannya udah expired atau tidak, dilihat dari cirinya, masa pakainya ya, dilihat kemasannya, kalau misalnya informasi kira-kira krim itu 1 tahun, di 1 tahun atau gimana ya, bisa dicek kemasan masing-masing sediaannya. Itu dari saya. Ada pertanyaan? Materinya cukup sampai sini. Baik, kalau absensinya di link ya, disilakan dikerjakan, jangan lupa. Kemudian minggu depan itu di hari Rabu jam 11 ya, karena saya Selasa baru pulang gitu, baru berangkat dari Jogja sini. Jadi tadi saya perwakilan teman kamu yang konfirmasi minta tolong saya carikan jamnya gitu ya. Jadi saya tahu saya masuk jam berapa, ngajar ngampu kosmetologinya hari apa gitu ya. Rabu jam 11 ya. Jadi saya mohon izin apa namanya jam isomanya dipakai untuk kuliah ya. Ya mungkin 1,5 jam ya. Biar setengah jamnya kalian bisa istirahat langsung apa namanya kuliah jam 1. Mungkin ada kegiatan lagi jam 1. Itu dikarenakan saya pergi gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan